بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علوم الدارين آمين. وعن جمهور العلماء إن الفكرة على 5 أوجه. Diriwayatkan daripada sebahagian jumhur ulama. Arti jumhur ini perkumpulan pendapat para ulama. Jangan kita ini itu tuan guru. Nah, tuan guru. Di antara banyaknya pendapat ulama ini lalu dihimpun atau dikumpulkan yang baik-baiknya lalu dipilih. Nah, itu maksudnya. Ujar bubuhan sidin ini innal fikrata ala 5 awjuh. Sesungguhnya nang dinamakan tafakkur itu tertuju kepada 5 jalan, 5 macam. Mun kita hendak bertafakkur tuh, nah pilih nang di antara 5 ini atau kali 5-nya misalnya, ya termasuknya. Yang pertama fikratun fi ayatillah. Hendaklah seseorang itu memfikirkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Memfikirkan tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Kan banyak terpampang di muka bumi ini. Memfikirkan segala bentuk-bentuk atau apa juga pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatawalladu min hat-tauhid. Nang dengan sebab pikiran kebesaran Allah Ta'ala tadi itu melahirkan sifat ketauhidan pada diri seseorang. Misal Allah ini menciptakan gunung, kenanya gunungnya kayak apa Allah Ta'ala membentuk menumpuk-numpuk tanah ini? Maka genanya nang secara akal kita kada mampu memikirkannya. Tapi ketika kita memikirkan itu bukti tanda kebesaran Allah Ta'ala, maka seseorang itu melahirkan ketauhidan nang nyata. Itu maksudnya. Apa tauhid kita? Bertambah yakinlah diri kita ini bahwasanya Allah Ta'ala itu memang maha kuasa, memang maha agung. Dan itu menambah daripada keyakinan kita di dalam keimanan. Itu maksudnya. Selain melahirkan daripada ketauhidan, itu menimbulkan kita menambah keyakinan. Ini manfaatnya apabila kita memikirkan daripada segala keagungan Allah Ta'ala dan memikirkan daripada segala tanda-tanda kebesaran sendiri. Maksudnya wa fikratun fi alaillahi ta'ala, dan hendaklah seseorang itu di dalam hidupnya memikirkan segala bentuk nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada dirinya. Kita misalnya sampai wali masih berumur panjang, yalah, ini nikmat Allah Ta'ala. Kita syukuri, kita pikirkan, ini akan menambah sifat kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Yatawalladu bihal mahabbah. Nang kita memikirkan nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ini melahirkan sifat kecintaan di dalam hati kita atas bukti kasih sayang Allah Ta'ala lawan kita. Itu maksudnya. Kita misalnya sehat. Terkadang manusia ini lupa dengan nikmat Allah Ta'ala diberi kesehatan.
Kada ingat mensyukuri diberi Allah Ta'ala kesehatan misalnya. Lalu kita ini sakit. Mati ya. Sakit kita ini saja lah. Habis kita sakit nih misalnya. Diberi Allah Ta'ala misalnya kita kesehatan pulang. Nah lalu kita tuh menghargai dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Bahwasanya nikmat yang terbesar itu ketika kita mendapat nikmat kesehatan tadi. Coba kita garing terus. Kada mungkin kita ini rasa kayak apa oleh hitungannya. Kurang kita nih memahami nikmat Allah Ta'ala ini kecuali kita ini setelah sakit diberi kesehatan. Nah lalu kita tuh menambah daripada sifat syukur dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Dua sudah. Dan yang ketiga, wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Dan hendaklah kita ini ada waktu memfikirkan daripada segala janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janji. Jadi Allah Ta'ala misalnya kembilan yang kayak ini, nah kelakuan. Karena balasanku nah kayak ini. Artinya apa nang ikam tanam di Allah Ta'ala maka itulah nang berbuah. Kita menanam kebaikan misalnya dalam dunia ini. Maka balasannya itu pun suatu kebaikan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika seseorang itu berbuat baik, maka balasannya itu adalah kebaikan. Dan apabila seseorang itu berbuat jahat, maka balasannya itu pun adalah kejahatan. Cuman kalimatnya ini, nangaran janji Allah Ta'ala itu, sidin berhak merubah. Nah itu maksudnya. Contoh kayak apa? Orang ini misalnya berbuat baik, in khairan fa khairun. Jika berbuat baik balasnya baik. Ini sudah kita pegang. Yalah. Allah Ta'ala ini berhak menentukan atau merubah nasib seseorang dengan kehendak sidin. Contoh. Siapa nama dah kan misalnya bersedekah atau kada baik dah? Baik. Berbuat kebaikan itu baik. Contoh kayak bersedekah. Atau kita misalnya membantu orang itu baik. Cuman di dalam perbuatannya ini, nah, ini mengandung sifat sombong, ini mengandung sifat ria, misalnya hanya minta puji lawan orang lain, maka pandangan Allah Ta'ala itu bukan jatuh pada perbuatannya, tapi jatuh kepada hatinya, maka rusaklah balasan kebaikan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, yang kedua pula, wa in syarran fa syarrun. Dan jika seseorang itu berbuat jahat, maka kejahatanlah yang akan didapatnya. Ini sudah kita pegang. Cuman Allah Ta'ala berhak merubah nasib atau takdir seseorang ini. Nilai seseorang ini kayak ini contoh. Kita berdusta. Salah kan? Ada baik lah. Cuman dustanya ini kita ini dan untuk menyelamatkan orang lain dari pertengkaran atau pembunuhan misalnya. Dan niat kita ini untuk menyelamatkannya, Allah Ta'ala memandang kepada niat hati seseorang, maka nilai kebaikan yang didapatnya. Walaupun pekerjaannya berdusta. Nah ini janji-janji Allah Ta'ala ini bukannya Allah Ta'ala menyalahi janji, Kak. Ada. Janji Allah Ta'ala ini ada yang disampaikan kepada hambanya, ada yang simpan sidin di sisi sidin hanya. Nah dari sini kita diberi Allah Ta'ala pahaman, apabila kita melihat seseorang berkelakuan baik, ya baik kita pandang. Kalau kita melihat kelakuan orang yang kada baik, jangan kita menilai. Kalau pinainya menyimpan suatu kebaikan. Nah ini maksudnya. Tiga adalah. Dan yang keempat, wa fikratun fi taksiri nafsihi. Dan hendaklah yang memikirkan daripada kekurangan dirinya, hanya taat daripada berbuat taat. Ditimbang-timbang misalnya keadaan diri kita. Muhasabah. Berapa tahun yang sudah ya Allah memberikan ulun umur misalnya.
diberi Allah Ta'ala kesempatan, diberikan Allah Ta'ala kesehatan, banyak kita gunakan untuk ibadah kan misalnya, atau kadang. Jangan kita memikirkan nasib orang lain. Kita pikirkan ini nasib diri kita. Apakah aku sudah termasuk daripada ahli kebaikan ke sudah atau belum? Kalaupun belum misalnya, kita meminta kepada Allah Ta'ala mudahan kita menjadi orang baik. Dan niat kita ini bukan hanya kita jadikan sandaran, tapi niat kita ini kita julung lawan Tuhan. Ulun hendak jadi orang baik, ya Allah, dan tolongi ulun jadi orang baik. Kalau niat kita ini hanya menjadi orang baik dan kita kadang minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, ayo gitu. Urus diri kan, kita kan jadi orang baik. Nah itu salahnya seseorang itu bila niat hendak menjadi orang baik, tapi kadang menjulung niat melawan Allah Ta'ala. Lalu lambat, itu maksudnya. Karena dikisahkan. Seseorang ini apabila memikirkan daripada kekurangan dirinya, itu akan melahirkan sifat taubat di dalam dirinya. Rasa kurang daripada orang lain, rasa banyak salah daripada orang lain. Lalu penyesalan atas kekurangan dirinya ini karena menimbulkan sifat kasih sayang Allah Ta'ala di dalam dirinya. Dan menjauhkannya daripada sifat sombong. Nah, apa sombong? Menurut orang misalnya ahli ibadah atau orang sugi, wajarnya sombong, wajarnya alim. Kita nak ada bisa apa-apa nih, kadang pantas kita bersombong diri. Nah inilah cikal bakal seseorang menjadi orang baik dengan sebab memikirkan daripada segala kekurangan diri kita. Wa fikratu taksir nafsihi anit ta'at ma ihsanillahi ta'ala. Dan yang memikirkan daripada kekurangan dirinya dengan sebab berbuat taat serta kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang diberi lawan, jadi pikirkannya juga. Kita nih misalnya, buktinya lah, bukti Allah Ta'ala itu sayang lawan kita. Kita nih misalnya berkelakuan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar daripada syariat Allah misalnya, melanggar daripada syariat Rasulullah misalnya, yalah. Nah sampai saat ini Allah Ta'ala itu masih menutupi daripada aib kita. Ini bukti Allah Ta'ala itu masih sayang. Nah kita pikirkan kebaikan Allah Ta'ala ini. Yatawalladu min hal hayat, nang itu menimbulkan atau melahirkan sifat rasa malu di dalam diri kita. Supan gitu. Seandainya Allah Ta'ala bibir ganteng, Allah Ta'ala ungkap kekurangan dan keaiban kita ini, kira mulai ujung kampung ke ujung kampung bisa karena dihirnya orang lain kita. Cuman karena Allah Ta'ala ini masih menyayangi seseorang, mencintai daripada hambanya, ditutupi akan Allah Ta'ala segala keaiban dan kekurangannya, ini yang perlu kita pikirkan. Berarti Allah Ta'ala ini masih sayang lawan kita. Nah disinilah karena timbul rasa malu kepada Allah Ta'ala. Dengan harapan apabila sifat malu sudah berada di dalam diri seseorang, makanya akan menyegerakan dirinya untuk kembali kepada jalan yang benar. Ini untuk diri kita. Perkara urusan orang lain kita ada. Kadang usah bercampur orang-orang seorang. Nah hendak baik kita seorang, ya Allah, ada maksudnya. Ya banyak kebaikan Allah Ta'ala ini banyak. Kita ini berbuat salah, kita ini berbuat dosa misalnya. Ada juga lah, langsung Allah Ta'ala menyegerakan dengan siksa. Masih dibersihin umur yang panjang, masih dibersihin kesempatan dan waktu apabila kita hendak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala masih menyebut hamba-hambanya itu dengan kelemah lembutan sifat sidin. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku itu, masih sidin mengakui kita ini hamba sidin. Padahal kita ini kadang-kadang durhaka kepada Allah Ta'ala. Yalah. Sedangkan Allah Ta'ala masih memandang kita ini hamba-hambaku. Nang mereka itu masih melampaui batas dalam kemaksiatan terhadap diriku gitu.
La taqnatu min rahmatillah. Jangan ikam putus asa jatuhan daripada rahmat. Apabila kejatuhan ikam datang akan kusambut. Apabila ikam akan kembali akan kusambut. Nah kesempatan yang diberi Allah Ta'ala inilah nang hendaklah kita pikirkan daripada waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya lahir di diri kita ini sifat malu. Sedangkan malu ini sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Sifat malu ini termasuk daripada tanda seseorang itu masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat malu sudah kada ada lagi di diri, berarti hilanglah nilai iman seseorang itu, bukan imannya, nilai imannya. Itu maksudnya. Harga imannya tuh kada berharga lagi. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat iman ini sampai daripada kemati kita. Nikmat Islam ini dijagakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dan wafat dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala haziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.